Nah, saya yang mengatakan kita bicara tentang keadilan. Yang paling adil adalah ya menguji lebih mendalam apa yang sekarang dianggap sebagai dugaan Ya, kuat. kita sama-sama ingin menguji, tapi jangan dikunci dengan dugaan kuat pelecehan seksual dong. Orangnya udah mati, dia nggak bisa bela diri, Pak Ketua. Ada label, dia melakukan pelecehan seksual, pencabul dan lain sebagainya. Pada Saya orang nggak katakan bisa tadi, bela. justru ini kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan menggunakan instrumen Pak, pengujian. membela orangnya udah mati. Loh, Pak, justru kalau orang yang sudah meninggal tidak bisa bela diri di pengadilan. Sekarang ini bisa dimungkinkan ya karena ada instrumen yang kita usulkan supaya melakukan itu tadi lie detector dan pendampingan Iya. psikolog klinis. apalagi kalau enggak. Ya, Coba. kalau misalnya perempuan hanya bisa menangis dan bilang malu dan lain sebagainya. Enggak dong. Buktinya dia sekarang udah bisa membuat kesaksian kepada Komnas Perempuan dan tim yang dibantu oleh Komnas HAM. Bisa. Kepada penyidik yang terakhir. Makanya dari penyidik kemudian lahir BAP. BAP lahir rekonstruksi. Coba aja lihat rekonstruksinya. Kan Ya, ditampilkan peristiwa Magelang. kenapa Komnas HAM tidak memberikan ruang untuk menyelidiki apa yang terjadi di Magelang, apapun itu. Jadi tidak usah dikunci dengan dugaan kuat pelecehan seksual, termasuk dugaan kuat asusila atau perbuatan asusila by consent atau atas kesadaran masing-masing. Kalau kita bicara asusila itu bukan ranah HAM. Hak asasi manusia itu ranahnya kekerasan seksual. Itu akan saya katakan, ayolah kita merujuk kepada undang-undang TPKS. Kita berjuang cukup luar biasa untuk supaya ada undang-undang ini. Mari kita gunakan untuk menguji kasus apapun yang kita sebut sebagai dugaan kekerasan seksual. Dengan tenang, dengan jiwa yang tenang saja ya. Tidak perlu misalnya terlalu emosional. Walaupun saya tahu publik sudah punya satu pendapat, ya, satu opini, Ya. perasaannya tercurah Betul. selama sekian lama. Kenapa publik emosional terhadap ini? Ya. Bagaimana orang yang sudah mendapat kekerasan atau pelecehan seksual, dia masih manggil orang itu, mana Joshua, di mana korban, Saya yang sudah dilecehkan, tapi masih manggil orangnya. Saya tidak mau berdebat terlalu detail ya. Nanti soal-soal yang disampaikan oleh LPSK, saya kira itu terlalu detail kita bicara itu. Tapi itu menjadi kesaksian yang Betul. terbuka publik. Makanya saya gunakan. Dan itu it doesn't make sense kalau Komnas HAM kemudian mengatakan ada dugaan kuat pelecehan seksual, korbannya masih manggil si pelakunya. Betul. Makanya itu semua pertanyaan menurut saya bagus menjadi challenge terhadap apa yang kita sebut sebagai satu keyakinan tertentu. Dugaan itu di-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Diuji oleh instrumen saintifik. Kan begitu. Itu yang paling adil. Kalau seandainya misalnya itu tidak benar, maka dipulihkan. Tugas negara untuk memulihkan itu. Kalau ternyata benar misalnya, kan juga yang namanya Ibu Putri juga harus mendapatkan hak kan. Itu yang adil kan. Kan adil tidak bisa kita katakan hanya kepada ini dan kepada itu, tapi kepada semua orang. Ingat, saya Ya, adil kepada tidak ini, tapi Komnas HAM sudah berbuat tidak adil pada keluarga korban. Betul. Kita akan masuk ke rekonstruksi, Pak Taufan Damanik. Karena dari puluhan adegan reka ulang, ada 2 adegan krusial yang tidak diperagakan, yaitu soal pelecehan seksual dan adegan Ferry Sambo menembak Yosua. Lalu dari mana memastikan kebenaran soal pelecehan yang dinilai sebagai penyulut pembunuhan? Bersama Ketua Komnas HAM, Bapak Taufan Damanik. Pak Taufan, kita mau masuk soal rekonstruksi ulang. Ya. Tidak ada penggambaran soal dugaan pelecehan seksual di Magelang. Itu memang ditolak atau sengaja dihilangkan? Penyidik kami tanya menurut mereka karena itu tidak etis. Ya. Ya, bisa jadi kategori porno aksi lah ya gitu. Makanya yang ditampilkan adalah paskanya atau peristiwa tanggal 4 yang mereka anggap itu sebagai indikasi awal saja. Di situ Saya kan tidak ada bisa setuju. kelihatan Bu Putri berbaring gitu. Ya. Lalu ada Kuat sebagai supir juga duduk di situ. Betul. Yosua juga ada di situ. Dalam ceritanya setelah itu terjadi, katanya Susi mendengar suara tangisan, dia panggil Kuat, kemudian mereka bertanya. Di kamar istri Jenderal Sebelumnya, Bintang 2 Kadif Propam ya. Waktu mereka ketemu itu di luar kamar, dia sudah di depan kamar mandi, kemudian diantar ke kamar, mereka bicara. Dalam keterangan 2 saksi ini, Ibu Putri mengatakan bahwa dia mengalami tadi yang disebut sebagai pelecehan seksual itu atau kekerasan seksual itu. Kemudian saudara almarhum Joshua dipanggil. Sorry. Dari mana Komnas HAM ikut tahu bahwa ada kesaksian Kuat dan Susi itu diceritakan oleh Bu Putri? Karena Kami ikut saksian yang rekonstruksi. lain mengatakan bahwa hanya tahu nangis, tidak diceritakan pada 2 orang ini. Enggak, pada 2 orang ini mereka ceritakan. Ricky yang kemudian hanya datang ke situ, dia tidak tahu menahu apa yang terjadi. Bukan Pak,
Kuat dan Susi hanya tahu ibu ini menangis. Iya. Tapi sekarang Pak Ketua mengatakan bahwa Bu Putri menceritakan apa yang terjadi Iya. pada dua orang ini. Ya, begitu versi Ibu Putri ya. Oke, versi Makanya Ibu sekarang Putri. kalau kita mau menguji itu semua harus ada pendalaman yang lebih jauh. Bisa menggunakan pendekatan dengan ahli Oke, iya, atau yang lain. Iya, saya tahu itu Pak. Tapi begini, oke, Magelang dianggap sebagai salah satu biang keladi atau motif mengapa Ya. pembunuhan itu terjadi. Mari kita kembali ke maju untuk di mana TKP itu terjadi. Tanggal 8. Tanggal 8, ya. Di lantai 3 setelah PCR, Betul. ya. Di situ ada Sambo dan istrinya di situ. Dan kemudian ada kesaksian juga bahwa termasuk dari Richard Eliezer yang dijanjikan uang. Berarti di lantai 3 ini juga terdengar apakah dalam rekonstruksi itu bisa Anda dapatkan bagaimana ada rancangan pembunuhan di lantai 3 itu? Sebetulnya kalau di rekonstruksi itu rancangan itu ada di kepala Sambo. Kemudian setelah dia mendengarkan keterangan istrinya bahwa istrinya mengalami satu peristiwa pelecehan seksual di Magelang. Kemudian dia memanggil anak buahnya dari mulai KM, Ricky, dan Richard. Ricky kemudian menolak untuk menembak. Richard kemudian mengatakan kamu akan saya lindungi. Rekonstruksi ya. Ya. Gitu. Di situ tidak ada cerita tentang uang. Pasca itu baru ada cerita tentang uang dalam rekonstruksi itu. Artinya sebenarnya dalam kesaksian maupun dicocokkan dalam rekonstruksi di lantai 3 itu ada upaya atau sudah terjadi perencanaan pembunuhan. Oh ya, dari Sambo. Kepada Komnas juga dia mengakui bahwa dia otak pembunuhan itu. Korban pelecehan seksual juga dianggap atau bisa ikut terlibat dalam bagian merencanakan Betul, pembunuhan. karena dikenakan sekarang oleh penyidik pasal 340. Oke. Dan itu hak penyidik, tentu saja kita Dalam tidak banyak kesempatan campuri. Anda mengatakan Anda mencurigai tembakan ini bisa bertubi-tubi. Sampai saat ini ada dua versi di rekonstruksi. Sambo tidak mengakui. Tidak bersedia, tidak mengakui. Tidak Dia mengakui bilang dia hanya menembak. memerintah. Ya. Tetapi kami menemukan bukti-bukti dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Ya. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari dua senjata. Bisa jadi lebih dari dua senjata. Makanya saya munculkan juga misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Dan kalau kita baca komentar dari Pak Kabar Eskrim sebagai sebuah analisis Ketua Komnas HAM itu sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga Oke. yang melakukan. Jadi dari animasi yang dikirimkan atau dirilis oleh Mabes Polri atau dalam hal ini Bareskrim itu tidak sama dengan konstruksi karena dalam animasi yang dirilis oleh Bareskrim itu Sambo menembak. Ketua Komnas HAM di sini mengatakan bahkan bisa ketiga. Bisa ketiga. Jadi Anda sekarang Sekali lagi. menggunakan terminologi kuat dugaan. Iya. Kuat dugaan ada penembak ketiga. Iya. Dan itu Tapi saya belum bisa memastikan dan siapa ya, gitu ya. Tetapi artinya pasti salah satu di antara yang ada di situ. termasuk Ibu Putri. Iya. Makanya saya katakan juga berkali-kali, saya mungkin dibaca ya, bisa recordnya diambil. Saya selalu katakan, saya belum begitu meyakini konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang karena masih sangat bergantung kepada keterangan demi keterangan. Mestinya didukung oleh alat bukti lain untuk membuktikan Tapi precisely baru kali siapa ini saya sesungguhnya. mendengar misalnya Pak Taufan Damanik mengatakan bahwa tidak mungkin cuma satu. Ya kan? Pasti tidak satu. Richard juga mengatakan Ya. Sambo menembak. Tapi Anda mengatakan Saya bisa bicara ada- dengan Richard hampir 5 jam. Ya, Saya ada menangkap sejak awal bahwa dia diskenariokan. Makanya waktu itu saya langsung bertemu dengan Pak Mahfud. Saya katakan, Pak Mahfud, Richard harus dipisahkan. Saya juga bicara dengan KB Intelkam untuk hal yang sama. Dan alhamdulillah mereka berhasil melakukan itu ya, terutama dari pihak penyidik tim SUS. Oke, Dan kemudian terjadi keterangan. yang ingin saya highlight di sini adalah bisa lebih dari 2 penembak dan Bisa dalam hal jadi. ini Anda juga mengatakan kuat dugaan bisa Ibu Putri. Makanya harus Ya, ada. kuat Ibu Putri. Saya nggak mengatakan begitu ya, karena ada orang-orang lain di situ kan. Tapi kan kita sebagai mendorong penyidik ini untuk mendalami, jangan terbatas pada keterangan semata-mata. Mereka katakan ada bukti lain. Sebab begini, ada satu problem yang luar biasa di situ, adalah dihilangkan yang nama CCTV Ya. di dalam rumah. Orang kan sempat mikir kan sudah ditemukan tempo hari CCTV. CCTV yang ditemukan itu CCTV di Oke. luar, Ya. di dalam itu dihilangkan dan kami lihat decodernya memang dirusak di situ. Kenapa saya tidak melihat ada rekomendasi untuk melihat siapa saja yang ikut menembak di TKP? Dalam pembicaraan kita secara khusus kita bicarakan, Rosi. Ada hal-hal yang Sebentar, oke. begini. Setiap Anda mengatakan itu hanya dalam pembicaraan khusus, tetapi sesungguhnya Anda dan
internal Komnas HAM meyakini ini tidak saja Richard Eliezer, tidak saja cuma Sambo yang menghabisi Bisa nyawa jadi, Joshua, tapi ada satu lagi. Bisa jadi. Kenapa itu tidak ada dalam rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM? Betul, kita hanya mengatakan bahwa untuk sementara kita temukan ini, dua orang ini. Dan itu aja dibantah sama Sambo. Sambo tidak mengakuinya. Ya nggak apa-apa dong. Yang namanya tersangka dalam pembunuhan boleh berbagai bohong. pernyataan saya katakan dimungkinkan ada orang ketiga. Ya. Karena itu juga saya tambahkan dalam berbagai kesempatan supaya penyidik mendalami dengan bukti-bukti yang lebih kuat sehingga tidak bisa terjadi katakanlah kekeliruan. Sebab ini penting sekali. Sorry. Saya mau tanya. Jadi Anda terbuka peluang bahwa Bu Putri ikut nembak? Iya, terbuka peluang. Oke. Bisa juga kuat. Ya. Ya kan? Kan ada di situ. Makanya saya kira Itu yang saya ingin dengar sih. alat bukti itu penting. Juga begini, Ya. coba ya di awal mungkin orang tidak masih ingat atau tidak ya. Saya yang orang pertama mengatakan jangan sampai ada seorang anak muda yang namanya Richard menjadi tumbal dari peristiwa ini. Jadi saya nggak kena prank sejak awal. Karena saya sejak awal ketemu Richard, saya yakin bahwa dia ini jadikan tumbal. Bagaimana ini anak bisa menceritakan kepada saya 5 jam tanpa sedikit pun bergeming melakukan pembunuhan terhadap Joshua. Dan saya tanya, kamu punya masalah apa sama Joshua? Oke, Nggak ada. Pak Taufan, saya rasa itu sudah banyak Bapak bicarakan. Ya.